Nah berikutnya dikatakan juga al ilmu itu adalah khasyatullah. Ilmu itu adalah takut pada Allah. Jadi bukanlah orang disebutkan kalau dalam oleh para ulama, orang ulama itu bukan yang tahu banyak tahu ya, tapi dengan ketahuannya itu dia nggak takut sama Allah, itu bukan ulama gitu ya. Dan juga dia tahu dan juga dia akhirnya tahu koridornya dan juga dia melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah ini berat ya, makanya ulama itu nggak bisa tuh kalau kita ngelihat kita udah belajar di sini, artinya udah tahu batasan ulama seperti apa. Ketika ada ulama yang bilang boleh LGBT, ada ulama yang bilang labelnya ustadz atau labelnya dokter, tapi dia bilang agama semua sama, berarti itu ulama KW gitu ya, kalau kita bilang palsu gitu. Bukan mustahil itu disebut tuh ulama. Kalau udah menghalalkan LGBT, atau juga yang terbaru tuh ada yang udah dokter gitu ya, tapi dia menghalalkan misalkan zina gitu ya, LGBT. Ada juga pokoknya bahasa tinggi, bahasa manis, tapi dia sesungguhnya membuat subhat pada para umat gitu, sangat berbahaya. Nah kalau kita paham ini maksudnya ulama itu yang takut ya, ini ibadil ulama udah jelas, berarti dia udah selesai. Skip aja tuh orang-orang kayak gitu. Nah jadi ada sebuah kisah terkait dengan siksaan yang pedih ya. Jadi ada pemuda gitu ya, suatu ketika dia didatangi oleh wanita yang sedang ketakutan dalam perjalanan. Ya, pada intinya si wanita itu harus menginap di rumah pemuda itu karena kondisinya sedang tidak aman. Nah, semalaman si pemuda itu baca kitab, belajar gitu ya. Tapi si pemuda itu sambil membakar tangannya di lilin gitu ya, semalaman gitu ya. Kenapa? Maksudnya bukan iseng-iseng mainan api, enggak gitu, tapi karena dia harus berperang melawan hawa nafsunya, harus berperang melawan syahwatnya gitu ya, bahwa kena lilin itu panas banget, apalagi kalau kena api di neraka. Ternyata anak gadis itu adalah anak dari ulama, gurunya si lelaki tersebut gitu ya. Jadi ya ending story-nya mereka berjodoh pada akhirnya gitu ya. Jadi happy ending gitu ya. Siapa yang mau happy ending gitu? Nah masalahnya yang kayak udah gitu kan jarang ya dijawab lagi di zaman now ya gitu ya. Nah seperti itu, artinya mensimulasikan diri dengan membakar tangannya sampai intinya luka bakar ya, ini sampai terkena. Itu karena dia merefleksikan betapa dahsyat siksa api neraka. Jangan sampai udah panas nih, udah kadung kan, jangan juga gitu. Artinya semakin memotivasi kita untuk lebih takut pada Allah, sehingga kita menjalankan dan konteksnya adalah menjauhi segala larangannya. Nah di sini jadi kita karena takut ya, maka kita jadi menjauhi maksiat. Karena takut kita jadi belajar terus. Karena takut jadi seperti itu. Nah, jadi takutnya memotivasi kita mendorong kita terus makin belajar. Jadi apalagi di zaman now ya, gitu ya. Itu godaannya berat banget gitu ya. Jadi kita diem di rumah selama ada internet, pegang HP itu udah dahsyat gitu ya. Bener apa betul gitu ya? Betul. Karena kata Nabi itu ya, nggak usah jauh-jauh kita pegang HP. Kata di zaman Nabi aja, iyakum wal julusa fiturokat. Hati-hati ketika kamu duduk di pinggir jalan. Itu aja zaman dulu belum ada HP segala macam. Kenapa harus hati-hati di pinggir jalan? Karena ya ada yang lewat gitu ya, ada yang mentereng, ada yang menyilaukan mata, jadi ada yang harus bikin menundukkan mata, ada yang malah diliatin terus kayak gitu. Itu di pinggir jalan doang. Kita diem di rumah, apalagi masa pandemi misalkan, diem doang sama HP, ada internet, udah gitu ya.
Ya, apakah mata, apakah lisan, enggak lisan sih ya, jempol ya, gitu ya. Itu godanya udah luar biasa. Nah di sini artinya kalau kita belajar khauf minallah, maka karena takut sama Allah, kita takut kalau melakukan statement posting yang ngaco di sosmed, atau kita melihat sesuatu yang ngaco, atau dan seterusnya, atau mendengar gitu ya. Itu udah kena semua indera tuh, mendengar, melihat, dan juga mengetik atau lisan kita. Itu harus dijaga ketika di sosmed gitu ya. Ya buat pesan kita semua ya. Nah seperti itu. Nah artinya semakin dahsyat ya fitnah di zaman now gitu. Nah berikutnya jadi intinya takut yang disarankan itu takut yang mendorong kita untuk lebih belajar dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sini dan khauf mubah gitu ya, atau bi'i yang boleh atau yang alami. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ustadz MC gitu ya. Jadi kita takut sama macan, sama singa gitu ya, itu wajar gitu ya. Kita takut ditabrak mobil gitu ya, takut musuh segala macam itu boleh gitu ya. Memang fitrahnya manusia takut ketinggian gitu ya. Atau apalagi kalau dalam ilmu psikologi banyak penyakit ketakutan, fobi-fobi gitu ya. Ada ayat penyakit takut sama tikus, hanya takut banyak hal itu ya. Manusia itu takut. Nah, manusia itu sebenarnya lemah banget gitu ya. Hal-hal kecil aja bisa bikin penyakit kejiwaan takut. Nah, takut ini boleh ya dengan syaratnya tidak mengganggu atau menghalangi kita beribadah pada Allah. Boleh kita takut sama kegelapan gitu ya. Tapi kalau takut itu kita menghalangi kita sholat subuh ke masjid gitu ya. Nanti misalnya kalau pulang ke Indonesia dari kamu terus ke masjid terus takut sama gelap, nah itu yang nggak boleh. Jadi takut yang diharamkan gitu ya. Nah, kita takut sama pedang, takut sama peluru ya. Takut sama panah, ini sama persenjataan, takut kena tembak gitu ya. Tapi ketika udah pada panggilan jihad gitu ya, kalau takut itu kita lari dari jihad, maka itu takut yang diharamkan. Jadi rasa takut kita itu harus kalah dengan takut pada Allah. Karena siksaan, jadi gini, sisaan nanti di yaumil akhir kalau kita nggak jihad jauh lebih berat dibanding kita ketembak atau terbunuh di dunia ini. Ini panggilan jihad gitu ya. Kalau ada gitu ya, kalau nggak ada ya kita berjihad melawan kantuk juga itu udah luar biasa gitu. Nah, jadi takutnya nggak boleh menghalangi kita melakukan ketaatan kepada Allah gitu. Jihad yang takut khauf yang mubah yang boleh. Jadi naluri kita fitrah kita boleh ketakutan hal itu. Nah, berikutnya ketakutan yang muharram, yang diharamkan. Ada yang mengakibat pada syirik. Nah, jadi salah satu ya pendapat ulama terkait dengan mukjizat Nabi Hud gitu ya adalah ketika dia menantang para kaum musyrikin di zamannya, khususnya yang disebut kalau kita bilang dukun-dukun gitu ya. Jadi kan mereka nakut-nakutin Nabi Hud nih, kamu ini mengajak pada agama yang merusak agama nenek moyang gitu ya. Kamu nggak takut nanti kualat, atau kamu nggak takut nanti nenek moyang kita menyalahkan kamu, dan seterusnya kata-kata yang sifatnya goib gitu ya. Ibaratnya ditanya kayak lu mau disantet lo kayak gitu kan, kayak gitu ditakutan kayak gitu. Tapi sama Nabi Hud bukannya kendor, tapi malah ngegas lagi. Ya udah sini kerahkan ya seluruh penduduk sini, mana yang bisa mendatangkan saya makar atau mudorot, kerahkan gitu ya. Jadi malah ditantangin balik ya sama Nabi Hud. Ini udah. Nah gitu, malah ditantangin balik. Jadi kalau contohnya misalnya Kang Yunas gitu ya, atau Kang Ilham, seluruh duk Indonesia datangin di sini gitu ya, bikin santet gue gitu kan, ngeri banget gitu ya. Artinya apa? Udah tawakal sama Allah udah tingkat tinggi gitu ya.
Jadi nggak ada satupun makhluk yang mampu memberikan mudarat kecuali Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau kita ada keraguan dikit atau ada dosa dikit ya kelar, kena santet gitu ya. Jadi jangan nantangin. Tapi di sini konteksnya adalah nggak boleh takut sama sesuatu yang secara zahirnya itu nggak ada gitu ya. Artinya nggak kelihatan. Seperti itu kakak mengakibatnya pada syirik. Kenapa syirik? Karena kita takut sama sesuatu yang mengakibatkan dalam hal terkait peribadatan. Takut sama hal yang gaib, sama takut sama setan, takut sama dukun yang takut disantet segala macam. Jadi takutnya itu bahkan mengakibatkan kita merusak mahal kita ibadah. Takut yang nggak boleh. Nah berikutnya takut yang muharram tapi nggak jatuh pada syirik gitu ya. Kalau yang tadi, jadi beda tipisnya adalah terkait dengan antara muharram yang syirik dengan muharram yang nggak syirik terkait dengan peribadatan. Ya, karena takutnya itu kita mengakibatkan takutnya sama dengan Allah gitu ya. Artinya kan kita menyekutukan dalam hal ketakutan, itu juga syirik jatuhnya. Jadi nggak hanya cinta ya, tapi juga takut, bahkan melebihi takut kita sama Allah itu juga lebih parah lagi, syirik juga. Karena takut sama si sesuatu atau setan ataupun dukun gitu ya, maka dia lebih menuruti kemauannya gitu ya, lebih mau mengikuti meskipun dia ikut sambil sholat segala macam karena sudah tercampur kesyirikan. Tapi kalau yang muharram yang tidak sampai jatuh pada syirik itu ya, paling hanya lebih ke terhalangi atau dia nggak jadi melakukan suatu peribadatan pada Allah karena takut hal itu. Seperti tadi, takut sama kegelapan, takut sama senjata, sampai akhirnya dia nggak melakukan jihad gitu ya. Itu nggak jatuh sampai syirik, tapi jatuhnya dosa besar ya, maksudnya sama levelnya kabair. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut atau nanti di sesi terakhir ya. Nah mungkinnya At-Taubah, kita masuk ke At-Taubah ayat 18. Atasnya tadi belum ya? 175 udah. Taubah 18 tolong dibacakan gantinya. Siapa? Ya. Mangga. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. At-Taubah ayat 18. Nah di sini takut sama Allah itu disejajarkan dengan apa? Dengan sholat, dengan zakat. Jadi itu sejajar, dan juga beriman pada hari akhir. Jadi sejajar, artinya apa? Ini sebuah pokok agama juga, takut sama Allah. Karena di sini semua pakai wa ya, oke. Nah, wal yaumil akhir wa qomas shalah wa tazaka walam yakhsha illallah, yakhsha takut, khasyah. Nah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin ya, dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Jadi yang disebut yang karakteristik atau ciri-ciri yang memakmurkan masjid itu yaitu tadi takut sama Allah, beriman pada yaumil akhir, sholat, menunaikan sholat, dan membayar zakat. Jadi disejajarkan rasa takut pada Allah. Maka di sini kembali lagi pada al ilmu min khosyatillah, ilmu itu takut pada Allah. Berikutnya Al-Ankabut ayat 10.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila ia disakiti, yakni karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh, jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah besertamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Quran Surat Al-Ankabut ayat 10. Ya, jazakallahu khair. Ini waminan nas, ya, di antara manusia mayaqulu, ya, mayaqul berkata amanna billah, kami beriman pada Allah. Wa idza udhiya fillah, ya, maka ya, jika dia disakiti fillah, ya karena beriman pada Allah, ja'ala fitnatan nas ka'adabillah. Fitnah, ya, manusia itu ka'adabillah, sebagai azab Allah. Dalam tafsir lokasi di sini azab fitnah manusia itu sebagai murtad, ya, murtad dari agama. Jadi dia murtad. Maka sini ketika dia disakiti karena beriman pada Allah, jadi disakiti nih karena kita berislam gitu ya. Maka kalau dia sampai murtad, maka itu sebagai azab Allah. Itu satu fitnah, masa fitnah terberat ya. Ketika dia murtad, maka ya kalau dia mati dalam keadaan murtad, maka dia di dalam neraka khalidina fiha abadan, ya, selama-lamanya, forever. Maka dia di sini dalam tafsirnya fitnah di sini adalah sampai murtad, ya, maka dianggap sebagai azab dari Allah. Maka poinnya adalah ketika dia disakiti atau karena beriman pada Allah, maka disakitinya itu adalah baik baginya dia ketimbang dia harus murtad. Wala inja nasrum mir rabbik, nasr pertolongan dari Rabbnya, ya. La yaqulunna inna kunna ma'akum, dari pertolongan dari Allah, dan mereka berkata awalaysallahu bi'alama bima fi suduril alamin. Jadi Allah itu mengetahui apa yang dalam sodor, ya, jamak dari saudari dada. Maksudnya terkait dengan Allah Maha tahu isi hati kita, isi hati manusia. Mana yang benar-benar beriman, mana yang tulus, mana yang benar-benar mau membela agamanya dan dia mau, ya, meski disakiti karena keimanannya gitu ya. Maka Allah Maha tahu. Karena di sini manusia itu berbeda ya kadarnya. Ada yang kena godaan dikit atau kena hujan dikit itu ya langsung loyo gitu ya, langsung ambiar gitu keimanannya. Tapi ada juga yang tetap kokoh. Nah di sini kita terus melatih, ya, menempa keimanan kita supaya kalau ada ujian cobaan tetap kokoh gitu ya. Di sini kita nggak usah jauh-jauh membayangkan disiksa, karena ketika di zaman Nabi, ya, misalkan kan di zaman Nabi ada yang disiksa tuh, bahkan ada yang mujahidah pertama Sumayyah sampai yang ditusuk, ya, dari lubang kemaluan sampai kepala itu, ya, itu kan udah satu karena keimanan. Kita mungkin kalau sekarang bahasa membayangkan itu dulu kejauhan, ya, kita nggak memakan bahan yang ada babinya juga jihad banget itu. Di sini lagi lapar kan, atau pengen jajan, terus ada sugogi itu, ya, biarin aja gitu ya, misalkan. Itu sugogi yang sapi, ya, sapi itu kan kita nggak boleh makan di sini, ya, sapi sembelihan orang di sini, ya. Ini contoh aja misalkan. Maksudnya itu salah satu contoh ujian buat kita gitu ya, untuk memelihara diri kita dari yang subhat atau yang haram. Gitu. Jadi challenge-nya tuh di sini. Nah, jadi Allah mau mengetahui nih ketika mana kita yang benar-benar menjaga atau iffah, ya, mut'am, menjaga diri dari, ya, makanan kita, mana yang benar-benar mana yang enggak gitu ya. Ada yang udah yang penting nggak babi gitu ya,
ya dikit-dikit sapi apalah itu ayam gitu ya, ada yang goreng pinggir jalan beli gitu ya, yang penting nggak babi, susah juga tuh ya. Karena ya haram juga gitu ya. Kecuali memang ada logo halal dan dia yang jual muslim gitu ya, baru kita bisa yakin beli mengkonsumsi daging tersebut. Nah, selanjutnya hadis marfu dari Abu Sa'id, bisa dibacakan. Diriwayatkan hadis marfu dari Abu Sa'id radhiyallahu an, inna min dhafil yaqini an turdiyan nasa bisakhatillah wa antahmadahum ala rizqillah wa antadhummahum ala ma lam yu'tikallah inna rizqallah la yajurruhu firsu harith wa la yarudduhu karahiyatul karih. Yang artinya sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan apabila kamu mencari kerelaan manusia dengan mengabaikan kemurkaan Allah, memuji mereka atas rezeki yang diberikan Allah lewat mereka, dan mencela mereka atas sesuatu yang belum diberikan Allah kepadamu lewat mereka. Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak, dan tidak pula dapat digagalkan oleh kebencian orang yang membenci. Ini poinnya adalah kita pertama apa? Jangan takut atas rezeki dari Allah. Dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha." Jadi binatang melata aja dijamin rezeki oleh Allah. Apalagi kita yang makhluk berakal. Nah, dalam arti itu ya watini wazaitu watulinu wahadal watin waturisini wahadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik rupa. Ya, jadi di sini poinnya ketika binatang melata aja, dabbah aja yang berjalan di muka bumi dijamin rezeki oleh Allah, apalagi manusia ya fi ahsani taqwim, lebih dapat lagi. Nah, di sini poinnya dia nggak takut sama Allah, tapi lebih takut sama manusia. Ya, karena menganggap rezekinya dari manusia, dari bosnya, dari pimpinannya. Dia karena takut supaya gajinya jalan terus, supaya terus dapat, ya bahasa kita nggak jilat terus ya, gitu ya, maaf. Jadi dia sampai lebih takut sama manusia dibanding sama Allah. Gitu. Jadi dia mencari keridhaan manusia di sini. Anturdiyan nas, anturdiya dari kata ridho, turdiya mencari ridho, anas manusia bisa khotillah, sakhopo itu kemurkaan Allah. Bisa khotillah mencari keridhaan manusia dengan memancing atau mengundang kemurkaan Allah. Jadi itu tadi, karena pimpinannya minta sesuatu yang melanggar syariat Allah, dilakukan karena demi terus dapat gaji, terus dapat bupeti, dapat pokoknya sesuatu dari manusia lah, tapi melanggar syariat Allah, melanggar hukum Allah, ini yang berbahaya. Di sini wantahmadahum ala rizqillah, dan memuji ya mahda ya hamida ya antahmadahum ya memuji mereka ala atas rizki ya padahal yang berikan Allah gitu kan, tapi menganggap malah dia memuji manusia. Ini artinya di sini poinnya kita bekerja siapapun dimanapun ya rezeki itu dari Allah, bukan dari pimpinan, bukan dari bos, bukan dari manajer. Poinnya di sini. Makanya di sini kita jangan sampai melanggar syarat Allah ya demi mencari rizki. Makanya di sini dikatakan inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris. Jadi rezeki itu nggak datang dari hirsu haris, orang yang dengan ketamakan oleh orang yang haris, tamak. Wala yarudduhu karahiyatu karih, dan juga nggak digagalkan oleh kebencian. Artinya ya
ketika di lauh mahfuz ya kita udah dapat rezeki sekian, maka tuh nggak ngepek tuh faktor eksternal manusia. Kita akan dapat sesuatu yang udah ditentukan. Poinnya kita terus kokoh ya, lurus ya, hanif di jalan Allah. Hadis riwayat Aisyah, kepada diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallah bisa khatin nasi radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas, wa manil tamasa ridon nas bisa khatillah sakhitallah alaihi wa askhata alaihi nas." Barang siapa berusaha mendapatkan ridha Allah sekalipun dengan resiko kemarahan manusia, maka Allah meridhoinya dan menjadikan manusia ridho kepadanya. Dan barang siapa berusaha mendapatkan ridho manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan menjadikan manusia murka pula kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Ya, di sini seperti yang hadis dari Abu Sa'id tadi, manil tamasa, barang siapa tamasa, try atau mencoba ya, berusaha ridho Allah, mendapatkan ridho Allah, bisa khotin nas, sekalipun manusia itu murka atau nggak suka, radhiyallahu an, maka Allah akan ridho kepadanya. Ini berat nih gitu ya, kita mencari ridho Allah tapi dibenci manusia gitu. Itu luar biasa nih. Kayak contohnya yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat ya, dia pokoknya ini Allah ridho itu, tapi para kaum musyrikin nggak suka, malah dituduh menyebarkan atau merusak ajaran agama nenek moyang. Itu salah satu contoh mencari ridho Allah ini meski manusia pada murka. Cuman akhirnya buahnya adalah ketika Fatu Makkah. Nah, dan barang siapa berusaha mendapatkan ridho manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Wa manil tamasa ridhon nas ya. Tamasa ridhon nas, meraih ridho dari manusia, bisa khotillah, dengan bikin Allah murka. Sakhitallah, maka Allah murka, dan Allah akan mengakibatkan atau menjadikan manusia murka pula ya, alaihi wa askhata alaihin nas. Jadi pada ujungnya intinya yang kita kejar tuh Allah dulu gitu ya. Mau mencari ridho, maka Allah akan membuat manusia ridho pada kita. Kalau kita bikin Allah murka, maka Allah akan bikin manusia murka sama kita. Meskipun pada niat awalnya kita pengen manusia ridho gitu. Jadi kalau ada yang berusaha mencari misalnya gini, kalau kita mau bertanam padi gitu ya, maka rumputnya dapat. Kita fokus pada menanam padi. Maka kalau yang suka ke sawah tuh ya, ada nggak di sawah tuh nggak ada rumput? Masih ada ya? Ada rumput, ada ngecing gondok, ada ekosistemnya. Jadi nggak ada tuh padi doang sama air, pasti sepasukannya ada lah ngikut. Ya hewannya, ya tumbuhannya ada. Makanya fokusnya seorang petani adalah fokus pada nanam padi. Tapi kalau fokusnya sama kita ke sawah, kita nanamnya rumput ngarep ada padi, ya sampai kita botak, gondrong, botak lagi, numbuh gak padi? Nggak bakal numbuh. Logikanya seperti itu. Artinya kita fokus sama ridho Allah, maka kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan, karena Allah mustahil mengingkari janjinya. Jadi ketika mengharap ridho Allah, akan dapat rezeki, diampuni dosa-dosa kita, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, disehatkan keluarga kita, itu kan turunannya banyak ya, gitu ya. Jadi ekosistemnya banyak tuh setelah kalau kita mendapatkan ridho Allah. Tapi kalau kita ngarep ridho manusia, jangan harap Allah akan ridho. Oh sudah habis. Jadi untuk kurang lebih syarah
bab 32 ya. Al khauf minallah. Semoga nasib bagi anak pribadi dan kita semua kita lebih pupuk lagi rasa cinta kepada mahabbatullah, mahabbah cinta pada Allah, dan ini khasyah minallah, takut kepada Allah, dan juga nanti jangan lupa juga ar-raja, berharap ya segala sesuatunya pada Allah. Ini sebenarnya inline sama kitab sulh dengan apa namanya konsep tauhid ini kan inline dengan konsep rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Di sini tugas pokok para nabi ya seperti dalam surah An-Nahl ayat 39 ya. Maka para nabi tidak diutus kepada Allah ya, melainkan anibudullah wajtanibut tauhid. Itu tugas pokok para nabi. Jadi penekanannya kalau para ulama seperti kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, tugas pokok yang diantara tiga konsep tauhid kita gitu ya, terutama terkait uluhiyah. Karena apa? Karena para nabi dari sejarahnya tuh kaum musyrikin itu udah paham makna rububiyah, maksud paham. Mereka paham yang mereka rezeki yang alam semesta diciptakan tuh paham Allah ada itu ya. Ketika Nabi Muhammad menyebarkan tauhid, sembahlah Allah saja, mereka paham, oh iya emang Allah yang menciptakan. Tapi ketika beribadah ya, hanya Allah aja, dan mereka harus melepaskan segala atribut-atribut culture-nya, budayanya, atribut-atribut jabatannya, maka dia harus sejajar dengan budak dalam sholat, sejajar dengan dalam segala hal ya, egaliter ya. Karena ketika sholat ya ada nggak jamaah khusus pejabat, jamaah khusus terus jamaah khusus rakyat, nggak ada ya, campur. Siapa yang duluan sholat saf pertama ya dia dapat, nggak ngepek jabatan. Buat mereka yang udah stratanya tinggi, kastanya tinggi, merasa terlalu berat meninggalkan sistem sosial itu. Makanya ketika Rasulullah mengajak sembahlah Allah, maka efeknya ya, impactnya adalah mereka harus melepaskan atribut-atribut sosial tadi. Dia harus melepaskan kekastaannya. Nggak ada lagi kasta-kasta dalam Islam, nggak ada lagi majikan budak. Berat banget buat mereka, makanya mereka menolak habis-habisan. Nih udah nyaman begini, Rasulullah ajarin Islam lagi kan, maka ditentang. Nah, inilah dari zaman ke zaman seperti itu terus. Mereka sangat paham yang menciptakan siapa, yang ngasih mereka rezeki siapa, yang menciptakan alam semesta siapa, paham. Tapi ketika udah urusan uluhiyah nih, ibadah hanya pada Allah, atau tar dulu buat mereka gitu. Bukannya tar dulu lagi, malah bahkan melawan. Nah, konsep tauhid ini harus kita terus pupuk ya, karena kita nggak tahu, ada yang menjamin ya sampai mati kita pasti soleh terus masuk surga gitu ya, pede banget kan ya, nggak ada yang bisa ngejamin ya. Makanya di sini kita terus saling mengingatkan, atau sabil hakim atau wasobis sabar, saya menjelaskan dalam al-haq dan juga dalam as-sabar, karena kita nggak tahu akhir. Karena ada hadis ya, intinya ketika ada hamba yang puluhan tahun hidup dengan ibadah, tapi dia melaksanakan amalan ahlul nar, maka dia masuk neraka. Maka tergantung semua minal khawatim, tergantung dari akhirnya ngapain gitu. Jadi bisa jadi kita puluhan tahun ibadah, tapi gara-gara kepleset sedikit aja tuh bisa selesai, ambiar gitu ibadah kita, amal kita. Tapi ada juga nih yang beruntung, semasa hidup dia mengerjakan ahlul nar, tapi bukan kepleset ya, beruntung melakukan ibadah ahlul surga, dia masuk surga. Jadi ya, poinnya adalah kita harus takut di sini, takut kita endingnya jelek gitu, suul khotimah, takutnya karena takut itu maka memotivasi kita jadi lebih giat lagi, lebih terpacu lagi menjaga amal nafilah kita, ya yaumiyah kita, saum kita, zakat kita, infak kita.
menjaga adab akhlak kita terus gitu ya. Makanya pentingnya majelis seperti ini saling ngingetin ya buat semuanya, bukan buat antum semua, buat anak juga gitu ya, bahwa kita terus wah iya kita mati bisa jadi nggak beres ini, bisa jadi, maka jangan sampai. Nah, jangan sampainya ini adalah ikhtiar kita gitu, karena dalam hadis lain juga kita akan dimudahkan jalan kita ke surga ya kalau kita ikhtiar seperti ini terus. Meski bukan jaminan, tapi kita ikhtiar. Kalau udah ikhtiar, kita akan dimudahkan takdir kita. Kalau takdir kita nanti masuk surga, insya Allah kita jalan-jalan seperti ini adalah jalan kemudahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka salakallahu ya, maka majlis seperti ini adalah kemudahan dari Allah ya. Min turukil jannah, dari jalan-jalan surga, kemudahan dari Allah ya, dari jalan-jalan surga. Masuk kemudahan Allah untuk kita masuk ke surga insyaallah. Nah, ya itu terkait dengan bab takbar Allah. Nanti kita bisa lanjut tawakal Allah ya, bab yang ketiga. Allah kabaru fala takuna min thariq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kesalahan, keliruan, khilafan itu datangnya dari anak pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Haji. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat mengingatkan kita yaitu untuk lebih takut lagi kepada Allah, yaitu takut yang sudah disyariatkan oleh Allah. Dan bagi yang ingin Ya. yang ingin mempertanyakan dari atau bertanya dari apa yang disampaikan Ustaz tadi, dipersilahkan untuk jamaah. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar bertanya, kadang kalau kita di Facebook itu kadang ada menjumpai tulisan kalau kita beribadah itu jangan mengharap neraka, kalau kita beribadah itu jangan mengharap surga. Tapi itu juga kalau beribadah itu jangan karena takut neraka, entah jadinya ikhlasannya kurang. Untuk menanggapi seperti itu mungkin gimana caranya itu? Ya. Jadi ada sebuah pepatah yang sebenarnya patut dikritisi sih. Jadi saya nggak layak masuk surga, tapi saya nggak mau masuk neraka. Terus mau masuk di mana gitu ya? Nah, ada nggak masuk di mana dia? Di akhirat ada nggak tempat gitu? Kan di akhirat cuma dua ya. Kalau nggak surga neraka. Ada nggak dalil? Ada tempat ketiga? Nggak ada ya? Saya mau masuk tengah-tengah aja antara surga dan neraka. Nggak ada tempat itu. Jadi artinya apa? Artinya memang kita ibadah itu kalau mau mengharap sama surga ya memang boleh, memang Allah sediakan, Allah janjikan, dan kita doa sama Allah agar kita dimasukkan ke surga. Ya, minta sama Allah gitu ya. Masa kita minta neraka? Nggak mungkin kan? Nah, minta dia anhar. Jadi kita pengen masuk surga yang di bawahnya itu ada sungai-sungai mengalir, kita boleh minum arak, boleh minum susu, boleh pakai sutra, boleh segala-galanya, ini nggak ada larangan, nggak ada taklif lagi, selesai. Itu memang Allah janjikan. Dan juga kita di sini bab takut, kita harus takut sama apa yang dilarang sama Allah, ya. Kita takut sama apa yang jadi hukuman dari Allah. Jadi masalahnya gini, ada level yang maunya, jadi kan tiap keimanan manusia itu berbeda-beda ya, tiap ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka di situ ada namanya inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum artinya yang paling bertakwa. Konteksnya adalah berlevel-level nih takwa manusia. Levelnya seperti apa, skornya seperti apa, hanya Allah yang tahu, kita nggak tahu nih. Nah, ada yang levelnya oke, dia mau beribadah kalau hanya membayangkan sesuatu ganjarannya.
itu boleh-boleh aja, emang sah saja. Ada yang levelnya udah nggak hanya memikirkan surga lagi, tapi benar-benar mencari keridhaan Allah, ikhlas semua karena Allah Ta'ala gitu ya, fokus pada ibadah, terus takut sama Allah gitu ya, seperti itu. Jadi yang namanya kita mengharapkan pahala, ridho, terus pengen masuk surga, ganjaran dapat bidadari yang cantik jelita gitu ya, puluhan bidadari itu sangat boleh. Memang ada puluhan ayat bertebaran terkait dengan janji Allah di surga gitu. Dan juga sebaliknya puluhan ayat terkait dengan neraka sisaan. Jadi doalah, minta sama Allah masuk surga, dijauhi dari api neraka. Ya buat apa ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa hasanah wa qina adzabannar. Ya kan itu doa sapu jagat kan yang paling sering kita baca supaya disampaikan dia azab api neraka. Kalau kita disamakan dari azab neraka maka pengen masuk surga. Jadi jangan ibarat apa ya, jangan terkelinsut ya dengan kata-kata yang kelihatannya indah, tapi umat ini jadi kasihan. Jadi kapan gak usah ibadah aja ya, kan gak usah minta surga tuh ya. Buat anak tuh jadi kurang memotivasi ibadah gitu ya, poin-poin kayak gitu. Kita cari pelajaran hikmah yang memotivasi kita ibadah, memotivasi kita rezeki ya, berinfak gitu, bersedekah dan berzakat. Itu aja pertanyaannya. Ada lagi menanya? Ya. Antara takut dan berharap kepada Allah didahulukan yang lebih mana dulu? Jadi khauf roja itu tepatnya adalah beriringan, balance, tawazun. Jadi cuman sama kita lihat kondisinya dulu, case-nya apa. Tapi secara pribadi kita harus menyeimbangkan khauf dan roja. Jadi kalau ada yang mengumpamakan dia seperti dua kepak sayap kita. Kenapa? Karena kan nggak boleh khauf doang atau nggak boleh roja doang. Itu harus beriringan. Tapi kalau ketika kondisi misalkan harus jihad nih, ya kan, kita nggak boleh melebihkan takut terhadap musuh atau senjata, tapi lebihnya takut dulu sama Allah supaya kita jangan meninggalkan jihad. Itu berarti konteksnya, berarti khaufnya harus diperkuat gitu ya, porsi khaufnya. Nah, ketika roja, ketika kita lagi misalkan sholat di sepertiga malam, ya kita mohon ampun sama Allah, maka kita boleh tuh porsi rojanya berharap nih amal kita diterima sama Allah nih. Kita sudah bangun malam berusaha ikhlas karena Allah Ta'ala supaya amal kita diterima nih, jangan sampai kita sia-sia gitu. Jadi secara konsep harus balance, tawazun, tapi juga melihat kalau mana dulu kan kondisinya apa dulu nih, kondisional ya, mana yang harus dilakukan khauf, mana yang harus roja ya, diri kita yang bisa menilainya seperti itu kan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siap. Bertanya apa? Salam. Hukumnya takut pada istri gimana? Emang udah punya istri? Kompromi aja, kompromi. Maksudnya terlalu membudakkan diri terhadap istri, takut Udah mereka cinta. sudah Mengena banget. Kan siapa ya? Cecep. Oh, Kang Cecep. Nanti masuk ikatan suami. Waduh. Tapi mau poligami terus boleh. Ya, masuk ke ini sih ya, masuknya. Jangan sampai kita takut sesuatu jadi jatuhnya ke muharram ya, yang diharamkan. Ini karena takut istri kita mengerjakan sesuatu yang diharamkan. Contoh nih yang banyak terjadi nih di Indonesia atau secara umum ya. Karena takut istri minta belanja ini itu, seorang pejabat korupsi misalkan, itu takutnya nggak boleh. Gitu. Karena takut kunciin di rumahnya kan, kalau nggak korupsi maka nggak boleh masuk rumah atau nggak boleh
nggak dikasih Jatah. jatah. Kalau yang istilahnya udah berpengalaman beda ya. Kayak itu. Jadi itu kayak jadi levelnya kalau case by case-nya, kalau takut yang topi itu maksudnya pertama yang topi ya, takut istri dalam arti takut dimarahin segala macam, ya itu fitrah aja sih gitu. Tapi selama nggak melanggar syariat Allah ya boleh-boleh aja gitu atau jadi ya sebenarnya ya, kan arijaluna arijal qawwamuna 'ala nisa ya. Lelaki itu pemimpin kaum wanita. Maksudnya suami itu pemimpin istrinya. Nggak ada tuh anisa qawwamuna 'ala rijal, kebalik nggak boleh. Ayatnya tetap arijal qawwamuna 'ala nisa. Karena suami itu pemimpin di atas istri, maka ini konteksnya bukan takut menakuti ya itu, tapi siapa yang harus ngelit dalam rumah tangga, siapa yang harus memimpin dalam rumah tangga. Artinya suami itu harus yang mendirect, mengarahkan, yang membimbing, yang menasihati gitu ya. Jangan kebalik, istri yang mendirect gitu ya, ngatur belanja segala macam, suami yang itu nggak gitu juga gitu ya. Artinya lelaki di sini kita harus aware terhadap kepemimpinan, karena kan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun, karena kepemimpinan itu dimintai pertanggung jawabannya, yaitu termasuk suami dimintai pertanggung jawabannya atas kepemimpinan dia terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya gitu. Nah kalau suaminya takut sama istri, apa-apa di daerah sama istri, ya nanti yang bertanggung jawaban siapa nanti ya? Nanti ketika kita ditanya pertanggung jawabannya, oh saya takut sama istri ya Allah gitu ya. Istri saya yang di Kan ceritanya jadi gak asik nanti di akhir kan. Auditnya tuh, hisapnya tuh jadi lucu gitu kan, karena kita apa-apa di daerah sama istri gitu. Orang lagi. Nah ketika kalau kita melaksanakan amanah mendirect, ya Allah saya sudah ngajarin istri, ngasih istri, gitu, udah ngasih anak, nah itu berarti kita udah menjalankan kewajiban kita. Jadi lagi-lagi, jadi konteksnya jangan takut sama istri, tapi jadilah pemimpin bagi istri dan anak-anak kita. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Insyaallah itu Kang Cecep jawabannya. Masyaallah Kang Cecep nih ar-rijal qawwamuna. Sutis malah istri. Takut istri orang lagi. Ada lagi kak yang mau bertanya? Aku tahu sampai sedikit. Ini makin kemari pertanyaan makin asik-asik nih. Oh, pakai mic gak? Pakai mic lah. Pasti. Wonder poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Fendi, asal dari Madiun, Jawa Timur. Aduh, Kang Fendi ya? Iya, Fendi. Saya Wonder poligami. yang saya tanyakan gitu Ustaz, masalah takut kepada Allah. Kan gini, kita kan ketika kita masuk surga itu kan dilihat dari akhir, saat kita kematian kita itu antara husnul khatimah dan su'ul khatimah. Dan yang jadi pertanyaan saya itu, yang jadi beban pikiran saya itu, sebagai PMI, sebagai TKI, kita sudah lama di Korea itu kan. Itu ketika kita waktu sholat kayak gitu kan, ketika kita harus mencuri-curi waktu, terus kita terburu-buru, itu kita selalu ingat kita seperti ini kayak gitu kan, masalah sholat kayak gitu kita sedang nggak tenang, terus kita harus mencuri-curi waktu kayak gitu kan. Apalagi waktu hari Jumat itu kita selalu ingat, oh ini hari Jumat tapi kita nggak bisa Jumatan kayak gitu kan. Nah yang jadi pikiran kita ini, ketika kita dimatikan itu ya kita pengennya yang baik-baik aja kan. Ketika mungkin di Korea kayak teman-teman ada yang meninggal kayak gitu kan, terus itu ketika ibadah kita itu kayak gitu kan loh. Kita maksudnya waktu sholat kita cuma buru-buru, paling 3 menit cepat kita kerja lagi,
Terus Jumat paling kita kalau Jumatan paling bisa 2 kali kayak gitu waktu kerja malam kayak gitu. Jadi ya kita ini ada beban pikiran tersendiri di benak kita, apa harus kayak gitu terus kayak gitu. Sedangkan ketika kita pengen pulang kayak gitu kan, nah di rumah itu masih ada keperluan yang harus kita tanggung kayak gitu. Istri. Nah, Ini nih sebenarnya ini sambil curcol ini. Lama-lama Ustaz paham pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? gimana Itu pernyataan. supaya kita gitu di sini juga tenang untuk menghadapi kondisi seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya, masya Allah ya. Itulah yang terjadi realitas kita bekerja atau studi di Korea gitu. Memang challenge-nya adalah kita hidup di mayoritas yang non Islam gitu ya, atau bahasa kita Darul Kufar gitu ya. Tapi apa namanya, jangan sampai membuat kita tuh putus asa atau kita menyerah. Karena di sini ada konsep mastata'tum, semampu, batas titik akhir kemampuan kita. Jadi yang Allah nilai itu nanti bukan hasil akhir ya, artinya gini, ketika mau sholat Jumat, ketika kita mau sholat 5 waktu gitu, terus somehow khususnya di zuhur, asar, maghrib gitu ya, yang sering kesulitan, kita malah kesulitan, tapi yang Allah itu gimana effort atau ikhtiar kita dalam melaksanakan syariat Allah, itu yang dinilai. Mastata'tumnya titik, bukan jadi bukan semampunya seadanya nggak, tapi semampunya batas akhir yang bisa kita kerjakan maksimal ya, batas akhir, batas titik yang bisa kita capai apa nih konsepnya. Contoh nih ya, yang tadi masalah halal haram makanan itu ya, batas kita apa sih nih dalam konsep menjaga iffah ya, iffah menjaga diri dari yang haram, makanan haram apa sih? Jangan kita menjauhi dari ijepuman gitu ya. Ya kan ijepuman kan sama ada pendapat boleh-boleh aja kalau line productionnya, meskipun ijepumannya sapi gitu ya. Tapi kan itu katanya pendapatnya karena satu line tapi beda produksi gitu ya. Tapi kita nggak tahu kan gimana produksi di pabrik gimana gitu, nggak tahu. Nah, batas akhir kita oke, kita nggak beli produk itu supaya kita iffah, menjaga diri. Itu batas maksimal kita. Kenapa? Itu supaya nanti jadi hujah kita di yaumil akhir bahwa ya Allah nih, saya udah menjaga diri karena Engkau dari yang haram. Itu masalah patung. Meskipun kita lagi pengen banget gitu ya, lagi lapar, tapi kita menjaga hal itu. Lebih baik kita lapar daripada kita kemasukan barang yang subhat, apalagi haram. Itu masalah patung. Mau sholat nih, kita udah berusaha bagaimana sholat kita on time, gimana sholat kita terjaga, tapi ada sesuatu yang memang berat gitu ya. Apakah karena masih jam kerja, apakah karena orang kayaknya masih belum ngasih izin segala macam, tapi kita udah berusaha nih, udah berusaha ngomong, udah berusaha izin, ada usaha dulu nih, ada masa turunnya dulu. Jadi jangan sampai nggak ada usaha, itu yang bahaya. Kenapa bahaya? Karena kalau kita mikir nggak usaha, pasrah aja gitu ya, itu nggak boleh. Seperti halnya Siti Hajar, kan dia jalan dulu ya, bolak-balik 7 kali. Jadi bukan bolak-baliknya, tapi bukan 7 kalinya ya poinnya, tapi adalah jalannya itu, ikhtiarnya itu. Meskipun dia tahu di tanah gersang di kota Mekah saat itu air dari mana sih, bener nggak? Batu doang waktu itu. Sekarang mah enak, udah ada Zam-Zam Tower. Ada yang pernah umroh di sini? Haji. Alhamdulillah ya. Kalau yang pernah umroh kan atau haji, Zam-Zam Tower, pokoknya air, apalagi minum Zam-Zam di mana aja kan. Kerannya banyak. Di zaman ketika kisah Siti Hajar dengan Nabi Ismail waktu masih bayi, itu dia kan jalan dulu, ini dia bergerak dulu gitu. Pelajarannya bergerak dulu.
cintanya kan beda kalau Siti Hajar menang baik gitu, diam aja. Bener nggak tuh? Jadi setelah 7 kali bolak-balik sa'i, baru alokasi itu di tengah-tengah itu Nabi Ismail mau kakinya nendang batu dan keluar Zamzam. Baru alokasi. Artinya masa umumnya dulu, titik batas akhir, batas maksimal yang bisa kita lakukan. Jadi perkara nanti Siti Hajar lari-lari nggak dapat air ya urusan bang, yang penting ini Siti Hajar bergerak dulu deh gitu ya, usaha dulu mau kemana kayak gitu. Insya Allah gitu Kang Fendi ya, dengan curcolannya kita juga mengalami hal yang serupa ya, tapi tak sama mungkin gitu. Kalau yang studi ya profesor orang Korea ya kadang nggak peduli kita mau itu, bahkan kalau yang di dunia kampus tuh pernah sampai bilang ya, di sini sholat bukan prioritas gitu ya, di sini prioritas kerjaan rapat di lab gitu. Jadi sedemikian rupanya si profesor ya, karena ini nggak ngerti ya gitu kan. Tapi poinnya kita berusaha tetap sholat gitu ya, tetap jamaah bersama teman-teman muslim di lingkungan kita, baik di pabrik atau di kampus gitu ya, tetap ikhtiar. Kita kalau nggak ikhtiar itu yang jadi mara bahaya nanti. Jadi masalah tutung titik batas maksimal yang bisa kita lakukan supaya kita jadikan itu hujah atau bukti nanti yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada effort, nggak ada ikhtiar, nggak ada hujah nanti kita. Buktinya apa? Ininya effortnya apa? Ikhtiarnya apa? Nggak ada kan? Kalau kita menang baik gitu. Kalau kita ada usaha di ikhtiar, gitu ya. Ya Allah, saya sudah mencoba mencegah dari yang haram, berusaha sholat, berusaha mencari masjid, gitu ya, berusaha menghadiri taklim dan seterusnya. Itu insya Allah termasuk kita duduk hadir di majelis hari ini pagi ini sebagai hujah nanti di yaumil akhir bahwa kita berjuang di jalan agama Allah dan terus belajar karena Allah Ta'ala. Itu Kang Fendi, mohon pertanyaannya dan curcolannya. Ada. Kalau Syuaib biasanya ada banyak menanya di belakang ya. Behind the scene. Netizen aja kan netizen. Kosong. Sana udah ada, udah atau masih ada yang mau bertanya? Cukup. Nggak ada lagi. Kalau udah cukup, nggak ada yang ditanyakan, kita akhirin aja. Kita Berarti ucapkan mau rebahan lagi kayaknya. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Haji yang telah membawakan tausiah kitab tauhid, yaitu bab yang ke-32. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.